Imigrasi Blitar melayani dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mido. Bertemu lagi dengan podcast Humas Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Dan pagi ini bincang santai kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau ini adalah Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Ahmad Nur Saleh. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan beliau ya. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Nah, Sobat Mido pasti penasaran ini Pak. Bapak Ahmad ini siapa sebetulnya? Apa itu Kasubag Humas begitu ya Pak? Boleh diperkenalkan secara singkat saja Bapak. Perjalanan awal karirnya mungkin, kemudian di Humas ini sudah berapa lama, dan apa kesan-kesan selama berada di Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi ini Bapak? Silahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak. Saya sudah diundang untuk ikut mengisi di podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar ini, suatu kehormatan buat kita di Humas Ditjenim juga. Itu. Jadi kalau pertanyaan Mbaknya tadi, apa riwayat pekerjaan saya? Betul, Saya Bapak. itu lulusan dari Akademi Imigrasi Angkatan ke-7, Baik. di mana sama satu angkatan dengan Kepala Kantor Pak Andika Pandu Kurniawan. Bapak Pandu ya Pak? Iya, Siap. jadi kami itu lulus sekitar tahun 2005. 2005 beberapa kali penempatan keliling Indonesia sampai pada bulan Januari tahun 2020 saya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Wah, Jadi, berarti sudah hampir 8 bulan 8 lebih bulan ya Pak? ya, Baik. kurang lebih sampai dengan bulan September ini ya. Jadi 8 bulan ya. Pengalaman yang berkesan Bapak, atau mungkin sebelum ke pengalaman, sebetulnya Sobat Mido juga pasti penasaran, apa itu Humas? Fungsi dari Humas ini apalah? Apalagi di Pak, birokrasi seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak. Kalau fungsi humas, kita kan bicara tentang aturan ya. Betul. Berdasarkan Permenkumham tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, fungsi humas itu adalah melaksanakan fungsi kehumasan. Gitu. Fungsi kehumasan yang punya tugas untuk melakukan hubungan masyarakat, penyiapan bahan dan laporan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian, serta pelaksanaan sosialisasi dan bantuan untuk fasilitas hukum. Gitu. Berarti tidak hanya tentang penyebaran informasi ya Pak, Enggak. karena kan biasanya yang kita tahu Humas itu adalah tentang penyebaran informasi, menyiapkan berita seperti itu ya Pak. Ya, humas Artinya ya kalau di seperti sini- yang kita tahu, humas itu kata singkatan dari hubungan masyarakat. Betul. Jadi meliputi semuanya, termasuk pendampingan hukum Betul, ya Pak. betul. Di antara pendampingan hukum, penyiapan bahan laporan sebagai bahan kebijakan pimpinan, gitu. Baik. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal saya tadi Ya. Bapak. Apa nih yang paling berkesan untuk Pak Ahmad ketika berada di Humas Direktorat Jenderal Imigrasi ini? Kalau berkesan itu kan banyak hal yang dapat membuat kita berkesan itu kan. Apakah itu dalam hal tugas pekerjaan, lingkungan pekerjaan, atau yang lainnya. Kalau untuk lingkungan pekerjaan, yang paling berkesan adalah kekompakan tim dari tim Humas Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, karena semua orang itu sudah sadar atas tugas dan fungsi masing-masing gitu, dan mereka sangat-sangat mumpuni di bidangnya. Gitu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur saya masuk di lingkungan tersebut dengan kondisi yang sangat baik, yang sangat kondusif gitu.
untuk lingkungan pekerjaannya. Baik, kalau Tapi- untuk pekerjaannya Nah, sendiri Pak. kalau untuk kerjaannya sendiri ya seperti yang kita tahu bersama, imigrasi ini kan, institusi imigrasi secara umum beberapa kali mendapatkan cobaan ya. Betul. Ada cobaan, ada beberapa kasus yang mendapat perhatian secara nasional gitu. Nah, disinilah pentingnya kehumasan gitu. Karena inti dari kehumasan itu adalah memberikan citra positif ya kepada institusi, kepada organisasi. Kalau di kami berarti memberikan citra positif kepada imigrasi. Kami punya suatu tim media monitoring gitu. Jadi di media monitoring ini tim ini setiap hari membuat analisa keimigrasian, isu apa saja yang sedang berkembang di masyarakat gitu. Tentunya tentang keimigrasian gitu. Dan yang ketika kita kumpulkan akan kita serahkan ke pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan cover semua isu-isu negatif yang ada gitu. Sebagai pelindung bisa dikatakan seperti itu juga, tapi lebih pasnya itu adalah sebagai menjawab isu-isu yang negatif gitu, Baik. yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik. Menjadi apa ya Pak? Perpanjangan gitu ya, toa seperti itu, yang bagaimana kita menyampaikan apa yang benar seperti itu ya Pak. Ya, kita ini kan bisa dikatakan kalau dikiaskan itu sebagai corong. Betul. Ya, Ya. jadi semua informasi yang ada disampaikan oleh humas. Gitu. Nah, ini berarti berkaitan juga tentang penyebaran informasi ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak Ahmad nih, penyebaran informasi sendiri di lingkungan imigrasi, Direktorat Jenderal maupun di kantor imigrasi di daerah ini seperti apa Pak? Penyebaran informasi yang terjadi sekarang, saya rasa sudah sangat-sangat baik ya, sudah sangat-sangat baik, karena ya, kami di Humas Direktorat Imigrasi juga memiliki beberapa program gitu. Salah satunya adalah kita meneruskan program yang ada di Biro Humas, yaitu narasi tunggal, di mana apabila Biro Humas menyampaikan suatu narasi untuk suatu isu yang sedang terjadi, jadi semua OPT itu berkewajiban untuk menyampaikan narasi yang sama gitu. Begitupun kami. Betul. Gitu. Tapi kami lebih seringnya menyampaikan tentunya dalam hal keimigrasian, kebijakan yang baru gitu kan. Karena yang paling penting itu kan media-media yang kita miliki. Gitu, seperti media sosial, seperti website, seperti ya mbaknya, masnya yang pegang kamera juga. Semua itu adalah mempunyai fungsi kehumasan. Masing-masing adalah humas bagi organisasinya gitu. Baik. Nah, untuk harapannya sendiri Bapak, harapan Pak Ahmad untuk kantor imigrasi yang di daerah ini untuk punya tim humas yang seperti apa, atau menjalankan fungsi kehumasan yang seperti apa? Harapan kami di Humas Direktorat Imigrasi secara khusus ya, saya berharap bahwa kita dapat berkolaborasi, bekerja sama, saling bahu-membahu Baik. dalam rangka penyebaran informasi untuk menyerang hoax tentunya, menyerang informasi yang negatif. Kalau untuk harapan Pak Ahmad Nur Saleh sendiri kepada masyarakat dengan adanya kita yang tim humas baik dari di Jenny maupun di UPT, apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat Pak? Humas Direktorat Jenderal Imigrasi secara umum dan Humas Kantor Imigrasi secara khusus ya,
sudah berusaha, sangat-sangat berusaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi kami itu berusaha dengan maksimal menyampaikan informasi yang terbaru, yang cepat gitu kan, yang detail, yang baik kepada masyarakat, baik dari media sosial ataupun apabila masyarakat datang langsung melalui customer care kami atau melalui telepon, layanan telepon kami, layanan SMS, layanan WhatsApp gitu kan. Kita selalu berusaha memberikan informasi yang baik, yang maksimal agar masyarakat tidak sesat dalam menerima informasi gitu. Karena itu saya berpesan kepada masyarakat agar apabila mencari informasi tentang keimigrasian silakan datangi kanal-kanal resmi kami gitu. Baik. Ya. Ada mungkin disampaikan kepada masyarakat Pak untuk Instagramnya mungkin atau websitenya biar dicatat nanti sama Sobat Mido. Saya nggak mau promosikan channel imigrasi di sini. Jadi yang saya sampaikan begitu aja. Secara simple kan kita bisa pada saat-saat ini kan orang pasti melek informasi semua lah ya, semua punya smartphone. Baik. Jadi carilah informasi di kanal resmi apabila masyarakat tinggal di domisili di daerah tertentu ya silakan mencari informasi di kantor imigrasi itu. Baik. Apabila mencari informasi di kami pun kami akan dengan senang hati untuk menerima gitu, untuk menjelaskan. Baik. Gitu Mbak. Siap, terima kasih ya Pak. Ya. Nah Sobat Mido, jangan lupa kalau memang ingin mencari informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad, Ya. untuk langsung mengunjungi kanal-kanal resmi informasi keimigrasian, boleh langsung cek di Instagram Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar di @imigrasi_Blitar. Kemudian juga mau di Instagramnya di Jenim juga boleh ya Pak ya. Boleh, silakan. Di Jenim _imigrasi @ditjen_imigrasi. Nah, rekan-rekan Sobat Mido semuanya boleh nanti langsung juga apabila ada pertanyaan bisa di DM kan, atau bisa cek di Instagramnya Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Di situ ada nomor WA pengaduan juga yang bisa rekan-rekan Sobat Mido hubungi begitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ahmad Sama-sama, Nur Saleh Mbak. atas kesempatan berbincang yang langka ini ya Pak. Jarang-jarang Bapak main ke sini. Saya manusia langka. Dan terima kasih banyak Iya, Bapak. sama-sama. Terima kasih juga Sobat Mido telah menyaksikan podcast Humas Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.